Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agung Ayurati Danuharsa dengan NIM F2312018. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan kembali mengenai modul mata kuliah perumahan dan permukiman yang berjudul Perumahan, Permukiman, dan Pembangunan Pedesaan. Baik, yang pertama yaitu bisa kita lihat gambar di PPT berikut, slide berikut. Permukiman pedesaan seperti apa yang diimpikan. Jadi, bisa dilihat dari gambar berikut bahwa permukiman yang diimpikan yaitu permukiman yang rendah, asri, dan terjaga kondisinya, terutama kondisi alamnya, serta tidak terdapat adanya polusi di daerah tersebut. Jadi masih bisa dibilang masih real, kondisi alamnya tidak tercampur aduk oleh polusi udara, semua polusi pokoknya. Terus selanjutnya ada perumahan pedesaan yang diimpikan itu seperti apa? Menurut saya, melihat dari gambar berikut, bukan termasuk gambar ini bukan termasuk dari perumahan pedesaan yang diinginkan. Kenapa seperti itu? Karena gambar berikut ini menggambarkan suatu perumahan pedesaan yang diinginkan, namun ini berdampak pada perubahan yang bisa memunculkan dampak buruk terhadap pedesaannya sendiri. Jadi, di pedesaan itu seharusnya menurut saya tidak boleh dibangun perumahan yang bermodelan seperti ini. Karena itu bisa menghilangkan citra atau mengubah suatu kondisi lingkungan yang ada di desa tersebut. Kemudian selanjutnya, di mana letak permasalahan perumahan permukimannya? Mengenai letak permasalahan perumahan dan permukiman yang ada, yaitu di sisi lingkungan sekitar, di sisi lingkungan sekitarnya, yang dimana ketidakseimbangan lingkungannya atau sumber daya alamnya yang ada menyebabkan datangnya pengaruh buruk yang berjangka panjang. Jadi, menurut saya, letak permasalahan perumahan permukiman ini yaitu dari manusianya, sumber daya manusianya juga. Tidak hanya sumber daya alamnya, tapi bersumber dari bersumber itu letak dari sumber daya manusianya juga, karena perbuatan manusia yang mengubah suatu kondisi wilayah dan menyebabkan permasalahan di daerah tersebut. Kemudian selanjutnya yaitu pemahaman umum. Kawasan pedesaan. Pedesaan adalah wilayah yang mempunyai utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan mohon maaf ini dan kegiatan pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Jadi kita lihat di sini ada 4 gambar, yaitu ada salah satunya pedesaan kayaknya ini di Bali, ada pedesaan di dekat Gunung Merapi, dan juga di dekat perbukitan. Selanjutnya, menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang kawasan pedesaan, secara umum memiliki fungsi dan diarahkan untuk sebagai berikut. Yang pertama ada fungsi dan tujuannya. Yang pertama ada pemberdayaan masyarakat pedesaan. Yang kedua ada pertahanan kualitas lingkungan setempat dan wilayah yang didukungnya. Yang ketiga ada konversi sumber daya alam. Yang keempat ada pelestarian warisan budaya lokal. Yang kelima ada pertahanan kawasan lahan abadi pertanian pangan untuk ketahanan pangan. Yang keenam ada penjagaan keseimbangan pembangunan pedesaan perkotaan. Selanjutnya ada ciri-cirinya, yaitu kawasan pedesaan memiliki beberapa ciri kegiatan. Yang pertama,
meliputi tempat permukiman pedesaan, yang kedua ada kegiatan pertanian, ketiga ada kegiatan terkait pengelolaan tumbuhan alami, yang keempat ada kegiatan pengelolaan sumber daya alam, yang kelima ada kegiatan pemerintahan, yang keenam ada kegiatan pelayanan sosial, yang ketujuh yang terakhir adalah kegiatan ekonomi. Berikut menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2014 menjelaskan bahwa kawasan pedesaan itu adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pedesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi. Selanjutnya, untuk kondisi dan permasalahan perumahan di pedesaan. Tanggung jawab siapakah ini? Jadi menurut pendapat saya, untuk kondisi permasalahan di perumahan pedesaan yaitu tanggung jawab dari pemerintah dan juga tanggung jawab dari diri kita sendiri, yaitu sumber daya manusia dari manusia itu sendiri. Kenapa bisa dikatakan seperti itu? Karena suatu kondisi tidak mungkin akan muncul tidak mungkin akan berdampak buruk jika tidak manusia itu sendiri yang berbuat. Jadi sebagai manusia kita harus menjaga lingkungan sekitar tanpa merusak alam sekitar agar rumah-rumah di sekitar kita, lingkungan sekitar kita tetap terjaga. Kemudian untuk peran pemerintah sendiri yaitu membantu masyarakat-masyarakat masyarakat yang kurang mampu untuk untuk membantu menjaganya juga, seperti membantu mengelola lahan agar tidak disalahgunakan. Soalnya ini kan menurut saya banyak contoh masyarakat yang salah menggunakan lahan. Maksudnya itu kayak penggunaan lahan yang keliru, yang bukan lahannya tapi digunakan oleh lahan orang lain, digunakan oleh orang lain. Jadi itu peran pemerintah untuk mengatur semua lokasi-lokasi di mana saja yang bisa digunakan untuk perumahan dan juga untuk kegiatan-kegiatan lainnya seperti pedagang jasa kah, tempat khusus untuk ruang terbuka hijau kah, seperti itu menurut saya. Dan selanjutnya, karakteristik lingkungan perumahan di pedesaan, potensi versus masalahnya. Untuk melihat dari karakteristik lingkungan di pedesaan di gambar berikut ini, terlihat ada 6 gambar. Bisa dilihat ada beberapa gambar karakteristiknya itu memicu potensinya itu seperti potensi pariwisata, mana keunikan dari karakteristik lingkungan dari keunikan dari perumahannya bisa kita lihat yang bagian sini. Ini terbilang cukup unik, rumah dengan atap seperti ini, sehingga dengan ini juga, dengan modelan rumah ini kita bisa lihat dia tanahnya agak bertangga-tangga. Jadi ini masih terjaga lingkungannya. Kemudian untuk masalahnya yaitu ada di bagian sebelah sini, yaitu sebelah kanan ada bisa kita lihat di sini bahwa masyarakat di desa ini membangun rumah di atas sungai atau laut yang berdampak buruk karena bisa saja dampak buruknya mencemari 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 sungai karena pembuangan limbah-limbah itu pasti otomatis ke arah sungai tersebut dan juga sampah-sampahnya. Kemudian di sini ada menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengenai pembangunan yang dilaksanakan tersebut bertujuan untuk mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa bersifat partisipatif. Kemudian pembangunan kawasan pedesaan meliputi ada empat bagian.
Yang pertama ada penggunaan teman Pertamina Desa dalam rangka penanaman kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten kota. Kedua ada pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan. Ketiga ada pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi pedesaan dan pengembangan teknologi tepat guna. Keempat ada pemberdayaan masyarakat desa yang untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi. Kemudian di sini kita bisa lihat ada konsep kawasan pedesaan di Desa Poncong, Gunung Kidul, yang kegiatan bertani merupakan ciri utama dari kegiatan di kawasan pedesaan. Kita lihat gambar ini. Selanjutnya, ada prinsip dan tujuan pembangunan kawasan pedesaan. Bisa dilihat diselenggarakan dengan prinsip pasal 2 partisipasi, holistik dan komprehensif, berkesinambungan, keterpaduan, keahlian, keseimbangan, transparansi, dan akuntabilitas. Kita lihat ini gambarnya. Selanjutnya ada seperti inikah solusi yang diharapkan? Menurut saya ini masih solusi yang baik kalau menurut saya, karena di sini rumah-rumah itu tidak perumahan ini tidak mengubah ciri khas dari pedesaan. Bisa kita lihat suasananya masih sangat suasana pedesaan. Selanjutnya ada proses pembangunan kawasan pedesaan. Yang pertama itu ada pengusulan kawasan pedesaan secara partisipatif melalui prakarsa Pemdes masyarakat melalui BKAD, kemudian ada prakarsa rumah Pemkab Kota. Yang kedua ada penetapan kawasan pedesaan, diproses dan dikaji oleh TKPKT yang ditetapkan oleh Bupati atau Wali Kota. Yang ketiga ada perencanaan pembangunan kawasan pedesaan. Yang keempat ada pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan. Kelima ada monitoring, evaluasi, dan pelaporan. Selanjutnya ada inventarisasi dan identifikasi kawasan pedesaan. Yang ada terbagi 4, ada tema kawasan, yang mana fokus penanganan kawasan dengan mempertimbangkan potensi dan masalah. Kemudian ada komunitas unggulan, dirumuskan sesuai tema RW dan aspirasi masyarakat dan peluang pasar. Kemudian nama kawasan, mewakili desa-desa yang membentuk kawasan dengan memperhatikan kearifan lokal. Terakhir ada delineasi kawasan, batas imajiner kawasan baik secara fungsional administrasi yang terdiri atas sejumlah desa. Selanjutnya ada pengusulan kawasan perdesaan. Kawasan perdesaan dapat diusulkan oleh dua pihak, yaitu ada diusulkan oleh beberapa desa yang dimana tergabung dalam Badan Kerjasama Antar Desa BKAD dengan atau mendampingi pihak ketiga. Yang kedua ada diusulkan oleh SKPD Kabupaten dengan memperhatikan aspirasi masyarakat desa. Pengusulan disertai surat usulan ditujukan kepada Bupati dengan tembusan TKPKP dan ditandatangani oleh pihak-pihak terkait. Selanjutnya ada perencanaan dan penetapan pembangunan kawasan perdesaan. Ada 5. Yang pertama ada identifikasi kondisi lokasi. Ada pembuatan peta delineasi dan susunan fungsi kawasan. Selanjutnya ada integrasi penyusunan RPKP dengan proses perencanaan serta analisis sinergisme. Selanjutnya ada penyusunan materi kegiatan atau program. Lanjut ada penetapan dokumen RPKP. Selanjutnya peta delineasi dan susunan fungsi kawasan pedesaan. Delineasi kawasan pedesaan. Ada bisa kita lihat di sini
Untuk objek atau ATR aksi wisata utama terbagi-bagi atas desa A, desa B, desa C, dan desa D, yang kemudian ke kota. Untuk fungsi desa-desa pendukung produksi komoditas primer dan komoditas lainnya sesuai dengan tema. Fungsi pusat kawasan itu pusat layanan sosial, ekonomi, dan atau industri yang melayani desa-desa di kawasan. Selanjutnya ini ada ilustrasi keruangan kawasan pedesaan atau keterpaduan horizontal dan vertikal. Jadi kita lihat ini ada klaster jagung, klaster sapi, klaster jagung, pusat kawasan, dan klaster sapi. Kemudian ada ilustrasi keterpaduan komoditas. Ilustrasi komoditas keterpaduan horizontal antar klaster dan vertikal antara klaster. Selanjutnya ada skema penyusunan dokumen RPKP. Untuk perumusan rancangan RPKP, selanjutnya ada ke forum konsultasi rancangan RPKP, dan ada terakhir penetapan RPKP. Selanjutnya ada penyusunan rencana aksi indikasi program pembangunan. Berikut untuk sumber pendanaannya sendiri dari pemerintah, ada pemerintah desa, ada pemerintah kabupaten kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat. Untuk non pemerintah ada CSR, ada bantuan dari luar negeri, swadaya masyarakat, dan sumber daya lain yang sah dan tidak mengikat. Selanjutnya ada pelaksanaan pembangunan kawasan pedesaan. Kita lihat di gambar berikut. Selanjutnya ada ilustrasi pembangunan kawasan pedesaan. Yang terdapat di sini juga bisa lihat di peta terdapat 4 kawasan, yang ada kawasan 1, kawasan 2, dan kawasan 3 dan 4. Di mana yang pertama kawasan 1 itu kawasan pedesaan yang terdiri dari beberapa desa yang memiliki karakteristik dan potensi yang sama. Yang kedua, pengembangan kawasan pedesaan mendorong keterkaitan antar desa dalam satu kawasan atau antar pedesaan dengan menyiapkan kelembagaan rencana pembangunan kawasan. Selanjutnya ada ilustrasi interaksi masyarakat dalam pembangunan kawasan pedesaan, di mana kegiatan ekonomi adanya pelayanan sosial, adanya permukiman, kemudian ada kawasan pedesaan lainnya. Berikut ilustrasi pengembangan ekonomi kawasan pedesaan berbasis produk unggulan, di mana pembangunan kawasan pedesaan memfasilitasi pembangunan satu produk yang menjadi unggulan kawasan pedesaan. Berikut contoh pengembangan kawasan pedesaan secara terpadu sebagai kawasan agropolitan, di mana lingkaran merah merupakan pusat agropolitan, lingkaran hijau sebagai pusat sentra produksi, lingkaran biru sebagai pusat pengumpulan, lingkaran biru tua, penghasil bahan baku. Selanjutnya ada ilustrasi atau contoh pembangunan kawasan pedesaan secara terpadu. Bisa kita lihat di sini gambarnya, adanya penetapan kawasan pedesaan wilayah 2, Jawa, Bali. Selanjutnya ada morfologi dan tata ruang desa. Selanjutnya ada morfologi dan tata ruang desa dengan contoh kasus. Ini merupakan peta rencana pola ruang SP4 Pasir Pengrayang Provinsi Riau. Selanjutnya contoh pemetaan desa atau pedesaan desa Jambu. Ada contoh pemetaan desa atau pedesaan desa Jambu. Di sini ada peta potensi tata guna lahan desa Jambu. Untuk di sekitar
pantai Desa Jambu menggunakan lahannya digunakan untuk permukiman dan sebagai interaksi jual beli ikan hasil tangkapan nelayan yang berpotensi sebagai tempat pelelangan ikan. Ada kemudian peta potensi fisik desa alam desa Jambu, fisik alam desa Jambu. Desa Jambu sendiri merupakan wilayah pesisir di tepi Laut Jawa dengan ketinggian lebih dari 500 meter di atas permukaan laut, merupakan topografi dapat dan keleringannya sebesar 0,5%. Jadi tanahnya mediterania yang dapat menyuburkan pepohonan yang digunakan sebagai bahan baku pembuat Desa Jambu beriklim tropis basah dengan curah hujan sebesar 2.000 sampai 3.000 mm per tahun dan memiliki intensitas curah hujan sangat rendah sehingga suhu udara di wilayah tersebut cukup tinggi. Berikut ada contoh penataan atau penataan desa di Desa Jambu. Jadi ini di samping sini ada peta 2 dimensinya, sedangkan di sebelah kanan ini ada peta 3 dimensinya, di mana menunjukkan ada area pedagang kaki lima atau gazebo, kemudian ini ada area perikanan, ada kandang ternak terpadu, ada gedung pertemuan tani, joglo tani, dan KUD. Selanjutnya ini ada tempat pengolahan pupuk dan pemilahan sampah. Kemudian contoh beberapa penataan desa kawasan perdesaan berikut. Untuk konsep Tridaya sebagai asas pelaksanaan pembangunan perumahan dan permukiman yaitu secara prinsip bertujuan memperdayakan komponen sosial masyarakat, usaha dan ekonomi serta lingkungan dan yang tetap dapat ditumbuh kembangkan sebagai pendekatan pembangunan perumahan dan permukiman yang berkelanjutan di tingkat lokal. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Agung Ayuwati dan Muharsa. Pamit mengundurkan diri. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.